Oke guys, hari ini kita akan menghitung mean median dengan Excel. Yang pertama ini saya akan menggunakan data tunggal. Oke, kita mulai dari mean. Kita bisa lihat di sini rumusnya mean Px per N. Berarti kalau N itu jumlah dari seluruh jumlahnya ada 20, sedangkan Px berarti jumlah semuanya. Maka rumusnya di sini pilih sum, kemudian pilih semua datanya dan tutup kurung, lalu dibagi dengan N nya. Hasilnya 59,15 dan ini sudah meannya. Lalu yang kedua kita akan menghitung median. Nah, karena data saya adalah genap, jadi saya tuh harus menentukan posisi mediannya di mana. Nah, rumus posisi median tuh N plus 1 bagi 2. Maka tadi N-nya sini rumusnya ditulis dalam kurung N plus 1 tutup kurung bagi 2. Nah, ini berada di 10,5, berarti di antara 10 dan 11. Nah, gimana nih cara menentukannya? Maka cara menentukannya dengan cara sama dengan 60 tambah 65 tutup kurung dibagi 2 lagi. Maka hasilnya jadi 62,5. Nah, ini mediannya. Lalu kemudian yang ketiga kita mencari modus. Untuk mencari modus tidak ada rumus spesifik yang saya ketahui. Itu kita bisa langsung melihat dari sini mana yang banyak. Nah, kita telah amatin di sini yang jumlah banyak adalah ini. Maka bisa disimpulkan modusnya adalah 80 karena memiliki 3 nilai dalam data tersebut. Jadi modusnya 80. Kemudian kita beralih ke data kelompok. Kita mau nyoba yang mean. Oke. Nah, di sini kita dalam rumusnya PXI kali FI per PFI. Maka untuk menyelesaikannya kita pertama untuk cari XI-nya dulu. Caranya rumusnya itu sama dengan P3 tambah nilai awal tutup kurung dibagi 2. Oke. Sudah, ini nilai tengahnya ya. Kita bisa dengan agar cepat kita bisa langsung tarik ke bawah seperti ini, ambil tadi pojokan, maka otomatis akan melakukan yang sama. Nah, setelah itu kita lanjut ke fx. Fx itu berarti ini nilai tengah dikali sama jumlahnya. Caranya berarti sama dengan jumlahnya dikali nilai tengahnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk menunjukkan seperti tadi, ditarik aja ke bawah. Nah, untuk mengetahui ini di bawahnya, kita bisa pakai rumus sum. Tinggal tarik ke bawah, sudah punya jawabannya. Lakukan hal sama di fx. Oke, kita udah punya jawaban di sini ya.
Nah, kita bisa langsung nih, berarti kita udah punya nih PXI sama FI itu ini fx, dan PFI berarti ini. Nah, berarti kita tinggal sama dengan ini jumlahnya dibagi dan ini. Maka hasil MN-nya adalah 80. Kemudian yang kedua, yang data kelompok ada median. Untuk median ini kita cari BB dulu, batas bawah. Nah, untuk batas bawah berarti kita seperti itu, sama dengan B3 dikurangi 0,5 untuk menjadi batas bawah. Nah, lakukan di bawah ini ke bawah untuk semuanya biar bisa langsung otomatis. Kemudian untuk FK-nya itu gini, kita isi ini di sini, kita isi 4. Sudah. Untuk ini kita tambah ini, tambah bawah ini, kemudian kita pakai rumus sum. Sampai yang ketiga lakukan hal yang sama sampai bawah. Nah, untuk FK-nya jumlahnya begini. Kemudian untuk itu kita cari K-nya terlebih dahulu. K-nya itu kita ambilnya dari sama dengan data besar kurangi 4. Kemudian kita cari kelas median. Yang kelas median itu berarti N bagi 2. Nah, berarti N-nya jumlahnya 40. Untuk kelas mediannya itu dibagi 2, berarti sama dengan 40 dibagi 2. Ini 20. Nah, dengan begitu berarti ini nilai ini mediannya, kelas mediannya di sini. Nah, untuk cari FKS-nya, FKS itu nilai yang di atas ini, berarti 12 kita harus tulis. Kita bisa langsung ke sini. Pertama sama dengan BB-nya tadi mana? BB-nya ini F5. Kemudian tambah dalam kurung. Nah, ini karena ada dibagi, jadinya dalam kurung lagi. Ini dikurang sama juga sama ini. Kemudian tutup kurung. Setelah itu dibagi sama ini F-nya. Setelah itu tutup kurung dikali dengan ini 4K-nya. Oke. Maka bisa dilihat mediannya berarti 78,5. Baik, yang ketiga kita akan mencari modus di data kelompok ya. Untuk data kelompok, kita pertama ini dulu, cari batas bawah. Batas bawah caranya kita sama dengan, kemudian pilih bawah, nilai bawah dikurang 0,5.
Kemudian jika dapat hasilnya, buat secara otomatis biar tidak satu-satu langsung tarik ke bawah sini. Lalu kita sudah menemukan batas bawahnya. Kemudian kita cari batas atas. Untuk cari batas atas sama dengan kemudian pilih yang nilai atas, kemudian dikurang sama 0,5. Itu 0,5 sama ditarik ke bawah. Maka kita bisa lihat kan, modus itu dia nilainya yang paling besar. Nah, ini. Kita pilih. Maka, untuk cari D1-nya, kita frekuensinya ini dikurangi seperti atas. Maka, sama dengan itu dikurang 8. Dan 2. Untuk D2 itu frekuensi nilai modus sama bawahnya. Maka sama dengan 10 kurang 4. Kemudian untuk K-nya itu kemudian untuk K-nya itu kita misalnya batas bawah dikurangi batas kiri. Oke, ini dikurang sama kita kasih 4. Kemudian untuk mencari modusnya kita pakai rumus ini sesuai. Berarti sama dengan BB-nya tadi, BB-nya mana? BB-nya ini. Ini. Kemudian ditambah dalam kurung D1 dibagi sama dalam kurung D1 tambah 2 tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali ya, karena tutup kurungnya sama yang awal. Habis itu dikali sama K4. Maka hasilnya 80,83333. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mencari kuartil untuk data tunggal. Yang pertama kita akan mencari Q1 atau kuartil pertama. Yang pertama-tama kita masukkan rumus dulu, yaitu kuartile. Dan kita masukkan kurung buka, lalu kita blok dari kolom B2 sampai dengan kolom B21. Lalu kita masukkan tanda koma, karena kita mencari Q1 maka kita masukkan 1. Lalu kita kurung tutup dan kita enter. Nah, hasilnya 43,75. Selanjutnya untuk Q2 kita masukkan rumus kuartile, kemudian kita masukkan kurung buka, lalu kita blok dari kolom B2 sampai dengan B21. Lalu kita kasih tanda koma, kemudian kita akan mencari Q2, maka kita tuliskan angka 2, lalu kita kurung tutup. Lalu kita enter, maka hasilnya 62,5. Selanjutnya untuk Q3 kita masukkan rumus kuartil, lalu kurung buka, lalu kita blok dari kolom B2 sampai dengan B21. Kemudian kita kasih tanda koma, lalu kita tuliskan angka 3 karena kita akan mencari Q3. Lalu kita kurung tutup dan kita enter. Maka hasilnya 76,25. Selanjutnya untuk mencari D4 atau desil 4, kita menggunakan rumus persentil. Kita tuliskan dulu persentil, lalu kurung buka, kemudian kita blok dari kolom B2 sampai 21, kemudian kita kasih tanda koma. Lalu karena kita akan mencari D4 atau desil 4, maka kita tuliskan 0,4, lalu kurung tutup dan kita enter, maka hasilnya 58,4. Selanjutnya
kita akan mencari D5. Untuk mencari D5 kita menggunakan rumus persentil, lalu kita kurung buka, kemudian kita blok dari kolom B2 sampai 21, kemudian kita masukkan tanda koma, lalu kita tuliskan 0,5, lalu kita enter, maka hasilnya 62,5. Selanjutnya kita akan mencari D6 atau desilien. Kita tuliskan rumus persentil, lalu kita blok dari kolom B2 sampai 21. Setelah itu kita tuliskan tanda koma, lalu kita tuliskan 0,6 karena kita akan mencari D6, lalu enter, maka hasilnya 67. Selanjutnya kita akan mencari persentil. Yang pertama kita akan mencari P25, yaitu kita tuliskan dulu rumus persentil, lalu kita masukkan tanda koma, kemudian kita blok dari kolom B2 sampai 21, lalu kita tuliskan tanda koma, lalu kita masukkan 0,25 karena persentil itu per 100, lalu kurung tutup, lalu kurung tutup, enter, maka hasilnya 43,75. Selanjutnya kita akan mencari P45, sama seperti tadi, yaitu tuliskan dulu persentil, lalu kurung buka, kemudian kita blok dari kolom B2 sampai B21, kemudian kita masukkan tanda koma, lalu kita tuliskan 0,45, lalu kurung tutup, kemudian enter, maka hasilnya 60. Selanjutnya kita akan mencari P65. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu sama dengan persentil, lalu kurung buka, kemudian kita blok dari kolom B2 sampai B21, kemudian kita masukkan tanda koma, lalu kita tuliskan 0,65 karena kita akan mencari P65, lalu kita enter, maka hasilnya sama dengan 70. Sekian untuk kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Yang pertama kita akan mencari kuartil kelompok. Kita terlebih dahulu harus mengetahui batas bawah. Batas bawah yaitu tepi kelas bawah dikurangi 0,5 atau dapat dengan rumus seperti ini, sama dengan, lalu kita blok dari A2 sampai dengan A7, kemudian kita kurangi dengan 0,5, lalu kita enter, kemudian untuk memunculkan hasil bawahnya tinggal kita seret dari E2 sampai dengan E7 seperti ini. Untuk mencari frekuensi kumulatif kita menggunakan sama dengan, lalu kita pilih kolom D2, lalu kita enter. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif untuk kelas kedua kita dapat dengan sama dengan, lalu kita klik kolom F2, kita lalu jumlahkan dengan kolom D3, lalu kita enter. Lalu untuk memunculkan bawahnya kita tinggal seret dari kolom F3 sampai dengan F7, maka keluar seperti ini. Kemudian kita akan mencari kuartil 1. Tahap-tahapnya seperti ini. Yang pertama kita harus menentukan FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Yang kedua kita akan menentukan K atau panjang kelas atau interval kelas. Yang ketiga kita akan menentukan kelas Q1 atau letak dari Q1 berada. Yang keempat kita akan mencari Q1. K diperoleh dari panjang interval kelas, yaitu 65 sampai 69, dihitung mulai dari 65, 66, 67, 68, 69, jadi ada 5. Kemudian untuk menentukan kelas Q1 dapat dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka, lalu karena Q1 maka 1/4, lalu kita kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan jumlah seluruhnya, yaitu 40, kemudian kita enter, maka menghasilkan kelas Q1 yaitu 10. 10 itu berada pada kelas kedua, yaitu ini akan saya blok berwarna biru supaya terlihat jelas. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 4. Ini kemudian saya akan masukkan ke sini, yaitu sama dengan F kolom 2, lalu kita enter. Kemudian untuk menentukan Q1 dapat dengan kita pilih batas bawah dari Q1,
kemudian kita jumlahkan, kemudian kita masukkan kurung buka 2, lalu kita klik kelas Q1 nya yaitu 10, kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 4, kemudian kita kurung tutup lagi, lalu kita bagi dengan frekuensi pada kelas kuartil yaitu 6, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan K atau panjang kelas interval, maka akan menghasilkan 74,5. Itu adalah Q1. Kemudian untuk mencari Q2 sama seperti tadi, yaitu kita tuliskan dulu FKS, tuliskan K, tuliskan kelas Q2, lalu Q2. Untuk panjang kelasnya sama ya, yaitu 5. Untuk mencari kelas Q2 yaitu sama seperti tadi, cuma bedanya ini 2 berarti 2/4, seperti ini. 2/4 kurung tutup, lalu kalikan dengan jumlah kelasnya, jumlah frekuensinya itu 40, kemudian kita enter, maka menghasilkan 20. 20 itu berada pada kelas keempat. Lalu kita warnai juga sama dengan warna pada kelas Q2 agar terlihat jelas. Kemudian frekuensi kumulatifnya yaitu sebelum 28 berarti kan 18, kita enter. Lalu untuk mencari Q2 sama seperti tadi, yaitu kita klik pada batas bawah dari kelas kuartil, lalu kita jumlahkan, kemudian kurung buka 2, lalu kita pilih kelas kuartil Q2, kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 18, lalu kurung tutup, kemudian bagi frekuensi pada kelas kuartil yaitu 10, kemudian kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan panjang kelas dan menghasilkan 80,5. Kemudian untuk mencari Q3 yaitu sama seperti tadi, kita tuliskan dulu FKS K kelas Q3, lalu Q3. K sama seperti tadi yaitu 5. Untuk mencari kelas Q3 yaitu kita masukkan dulu sama dengan, kemudian kurung buka, karena kelas Q3 berarti 3/4 kurung tutup kali jumlah seluruh frekuensi yaitu 40, kemudian kita enter, maka hasilkan 30. 30 itu berada pada kelas kelima. Kita akan blok warnanya sesuai ya. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 28, dan 28 itu berada pada kelas keempat, lalu kita masukkan 28. Kemudian untuk mencari Q3 yaitu sama seperti tadi, kita pilih batas bawah dari kelas kuartil yaitu 84,5, lalu kita jumlahkan, kemudian kurung buka 2, lalu kita pilih kelas Q3 yaitu 30, kemudian kita kurangi dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 28, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita bagi dengan frekuensi pada kelas kuartil yaitu 8, lalu kita kurung tutup, kemudian kalikan dengan panjang kelas kuartil, lalu kita enter, maka menghasilkan 85,75. Untuk selanjutnya kita akan mencari desil. Pertama-tama kita akan mencari batas bawah terlebih dahulu. Untuk batas bawah kita menggunakan rumus seperti pada kuartil, yaitu sama dengan, lalu kita blok dari kolom A2 sampai dengan A7, lalu kita kurangi dengan 0,5, lalu kita enter, dan kita seret dari kolom E2 sampai dengan E7 untuk menunjukkan hasil di bawahnya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu kita masukkan dulu frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 4, karena 4 itu merupakan frekuensi pertama, kita enter. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif kelas kedua sampai dengan selanjutnya, yaitu kita menggunakan frekuensi kumulatif kelas pertama, kita jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua yaitu 6, lalu kita enter, menghasilkan 10. Untuk menghasilkan di bawahnya sama seperti tadi, yaitu diseret dari kolom F3 sampai dengan kolom F7. Kemudian kita akan mencari desil 4 atau D4. Kita masukkan dulu FKS
lalu K, lalu kelas D4, lalu D4. Untuk K sama dengan seperti kelas kuartil, yaitu 5. Dan untuk mencari kelas D4, yaitu kita masukkan sama dengan, kita kurung buka, kita tuliskan 4 karena kita mencari kelas D4, lalu kita bagi dengan 10 karena kita mencari desil, lalu kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40. Kita kemudian enter, akan menghasilkan kelas D4, yaitu berada pada kelas ke-16 atau 16. Kemudian kita blok dengan warna biru, kita samakan pada kelas ketiga, yaitu di sini kita blok juga dengan warna biru. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu sebelum frekuensi kumulatif 18, yaitu berarti 10, kita masukkan 10, lalu kita enter. Kemudian untuk mencari D4, kita menggunakan rumus seperti tadi pada kelas kuartil, yaitu sama dengan, lalu kita pilih batas bawah dari kelas desil 4, yaitu 74,5, kemudian kita jumlahkan, lalu kita masukkan kurung buka 2, kemudian kita pilih kelas D4, yaitu 16 tadi, kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 10, kemudian kita kurung tutup, lalu kita bagi dengan frekuensi pada kelas desil 4, yaitu 8, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan K atau panjang kelas, yaitu 5, dan kita enter, akan menghasilkan 78,25. Kemudian kita akan mencari kelas atau D5. Yang pertama-tama yaitu kita masukkan dulu FKS, lalu K, lalu kelas D5, kemudian D5. Sama seperti tadi, K yaitu 5. Kemudian untuk mencari kelas D5, kita hanya mengganti menjadi angka 5. Itu sama dengan, kita masukkan kurung buka, lalu kita masukkan angka 5, kemudian kita bagi dengan 10 karena desil, lalu kita kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40, kemudian kita enter, akan menghasilkan 20. 20 itu berada pada kelas keempat. Kita warnai dulu. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil 5, yaitu sebelum 28, yaitu 18. Kita masukkan dulu 18. Lalu untuk mencari D5, yaitu kita sama seperti tadi, yaitu kita masukkan batas bawah sama dengan, lalu kita pilih batas bawah dari kelas desil 5, yaitu 79,5, lalu kita jumlahkan, lalu kita masukkan kurung buka 2, kemudian kita pilih kelas D5, yaitu 20 tadi, kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 18, lalu kita kurung tutup, kemudian kita bagi dengan frekuensi kelas desil, yaitu 10, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan panjang kelas, yaitu 5, dan kita enter, maka menghasilkan 80,5. Selanjutnya kita akan mencari D8 atau desil ke-8. Pertama-tama kita tuliskan dulu FKS, kemudian K, kemudian kita tuliskan kelas D8, lalu D8. K sama seperti tadi, yaitu 5. Kemudian untuk kelas D8 kita masukkan sama dengan, lalu kita kurung buka 8/10 desil, lalu kita kalikan dengan jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40, kemudian kita enter, menghasilkan 32. 32 berada pada kelas kelima. Kita warnai dulu. Lalu untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 28, karena 28 sebelum dari 36. Kita masukkan 28. Kita enter. Kemudian untuk mencari D8, D8 itu sama dengan, lalu kita masukkan batas bawah dari kelas desil 8, yaitu 84,5, kemudian kita masukkan simbol jumlah, lalu kita masukkan kurung buka 2, lalu kita pilih kelas D8, yaitu 32 tadi, lalu kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 28, lalu kurung tutup, lalu kita bagi dengan frekuensi kelas desil 8, yaitu 8, lalu kita kurung tutup lagi, kemudian kita kalikan dengan panjang kelas atau K, yaitu 5, dan kita enter, akan menghasilkan 87. Sekian untuk desil.
Selanjutnya kita akan mencari presentil. Untuk pertama-tama kita mencari dulu batas bawah. Untuk batas bawah kita masukkan sama dengan, untuk lebih mudahnya atau untuk lebih susahnya yaitu kita tinggal mengurangi tepi bawahnya, yaitu misal 65 kurangin 0,5 yaitu 64,5. Tapi kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan, lalu kita blok dari kolom A2 sampai dengan A7, lalu kita kurangi dengan 0,5, lalu kita enter, lalu kita seret dari kolom E2 sampai dengan E7 untuk memunculkan hasil di bawahnya. Untuk frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu kita masukkan sama dengan, lalu kita pilih frekuensi kelas pertama yaitu 4, lalu kita enter. Untuk mencari frekuensi kumulatif kelas kedua sampai dengan kelas ke-6 kita tinggal masukkan sama dengan, lalu kita pilih frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 4, lalu kita jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua yaitu 6, lalu kita enter. Kemudian kita seret dari kolom F3 sampai dengan F7 untuk memunculkan hasil di bawahnya. Selanjutnya kita akan mencari P25. Pertama-tama kita tuliskan dulu FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, lalu kita masukkan K atau panjang kelas atau interval, lalu kita masukkan kelas P25, lalu kita tuliskan P25. Kita masukkan dulu K sama dengan 5, lalu kita mencari kelas P25 yaitu sama dengan, lalu kita kurung buka, kita tuliskan 25 karena kita mencari P25, kemudian kita bagi dengan 100 karena kita mencari presentil, lalu kita kurung tutup, kemudian kita kalikan dengan jumlah seluruh frekuensi yaitu 40, kemudian kita enter, akan menghasilkan 10. Kemudian 10 berada pada kelas kedua yaitu kita warnai dulu. Agar terlihat dengan jelas. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 10 yaitu 4, kita masukkan dulu 4. Oke, lalu kita enter. Kemudian untuk mencari P25 yaitu sama dengan, lalu kita masukkan batas bawah dari kelas persentil 25 yaitu 69,5, lalu kita masukkan jumlahan, lalu kita masukkan kurung buka 2, kemudian kita pilih kelas P25 yaitu 10, lalu dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 4, kemudian kurung tutup, lalu kita bagi dengan frekuensi pada kelas persentil yaitu 6, kemudian kurung tutup, lalu kita kalikan dengan panjang kelas atau K yaitu 5, lalu kita enter, menghasilkan 74,5. Kemudian kita akan mencari P45. Pertama-tama kita masukkan dulu FKS, lalu K, kemudian kelas P45, lalu P45. Untuk K yaitu sama yaitu 5, dan kita mencari kelas P45 itu kita masukkan dulu sama dengan, lalu kurung buka 45 karena kita mencari P45, kemudian kita bagi dengan 100 karena kita mencari presentil, lalu kita kalikan dengan jumlah seluruh frekuensi yaitu 40, kemudian kita enter. Itu kan menghasilkan 18 berada pada kelas ketiga, kita warnai dulu. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 18 yaitu 10, kita masukkan dulu 10. Lalu kita dapat mencari P45. Pertama-tama kita masukkan dulu sama dengan, kemudian kita pilih batas bawah dari kelas persentil P45 yaitu 74,5, kemudian kita jumlahkan, lalu kita kurung buka 2, masukkan kurung buka 2, kemudian kita pilih kelas P45 yaitu 18, lalu kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 18 yaitu 10, kemudian kurung tutup, lalu kita kurangi dengan frekuensi pada kelas persentil P45 yaitu 8, kemudian kurung tutup lagi, lalu kita kali dengan panjang kelas atau interval kelas yaitu K sama dengan 5. Kita enter, maka menghasilkan 79,5. Kemudian kita akan mencari P65. Pertama-tama kita masukkan dulu seperti tadi yaitu FKS, kita tuliskan K, lalu kita tuliskan kelas P65, kemudian P65. K sama seperti tadi yaitu 5,
Kemudian untuk mencari kelas P65 yaitu kita masukkan dulu sama dengan, kemudian kurung buka, kita tuliskan 65 karena kita mencari 65, kemudian kita bagi dengan 100 karena kita mencari persentil, kurung tutup, lalu kita kalikan dengan jumlah seluruh frekuensi yaitu 40, dan enter, akan menghasilkan 26 yaitu berada pada kelas keempat. Kita warnai dulu. Lalu untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 28 yaitu 18, kita masukkan dulu 18, lalu kita enter. Kemudian untuk mencari P65 sama seperti tadi, itu kita masukkan dulu batas bawah sama dengan batas bawah dari kelas persentil P65 itu 79,5, kemudian kita jumlah, lalu kita masukkan kurung buka 2, lalu kita pilih P65 yaitu 26, kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 18, kemudian kurung tutup, lalu kita bagi dengan frekuensi pada kelas persentil yaitu 10, kemudian kita kurung tutup lagi, lalu kita kalikan dengan panjang kelas atau K yaitu sama dengan 5, lalu kita enter, maka akan menghasilkan 83,5. Sekian untuk persentil kelompok. Perkenalkan, nama saya Nanavi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian ukuran dispersi. Yang pertama adalah rank. Cara menemukan rank yang paling awal adalah dengan mengurutkan data. Di sini saya sudah mengurutkan data secara manual. Data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan ditambah dengan frekuensi per data. Nah, jumlah frekuensi kedua data di atas adalah 20. 20 ini dihitung dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sum kurung buka di blok dari atas sampai ke bawah, lalu kurung tutup, tekan enter, jadi nanti munculnya 20. Terus selanjutnya untuk menemukan ranknya adalah dengan mengetahui data terbesar dan data terkecil. Karena rumus rank yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesar adalah 95 dan data terkecil 20. 95 dikurangi 20 sama dengan 75. 75 ini menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan klik data terbesar, lalu tanda min, lalu klik data terkecil, kemudian enter, muncul 75. Yang selanjutnya adalah menemukan mean deviation. Yang pertama adalah dengan menghitung data kali frekuensi dengan cara cara rumus Excel. Rumusnya sama dengan D7 ini data bintang E7, lalu enter, kemudian langsung diblok saja, ditarik ke bawah, nanti semua akan muncul otomatis. Nah, ini bawah sendiri dijumlahkan, rumusnya sama dengan kayak ini, diblok dari atas ke bawah, hasilnya 127. Untuk menemukan rata-rata yaitu F22 sama dengan F22. F22 berarti ini dibagi atau dengan tanda garing miring dibagi E22, yaitu ini 20. 120,87 dibagi 20 ketemunya adalah 64,35. Itu yang cara menemukan rata-rata. Yang kedua adalah menentukan XI min X. Kalau tadi ini FI min XI yaitu data kali frekuensi, ini XI min X yaitu dengan cara rata-rata
dikurangi dengan data. Karena di sini harus positif hasilnya. Kalau seumpamanya datanya lebih dari rata-rata, berarti data dikurangi rata-rata, maka hasilnya semua akan positif. Jumlah dari X I min X ini adalah 311,35. Caranya dengan seperti jumlah-jumlah tadi, sum, lalu tarik di blok semua ini sama dengan sum, tanda kurung di blok semua gini, kurung tutup, lalu enter, akan muncul ini. Ini rumusnya. Selanjutnya adalah menghitung FI kali XI min X. Ini hasilnya. Caranya sangat mudah, yaitu dengan ini T7 dikali R7. Ini rumus Excel. T7 yaitu ini 44,35 dikali R7 ini. Jadi hasilnya ini. Semua tidak perlu dihitung, hanya dengan ditarik ke bawah aja nanti otomatis muncul. Ini hasilnya, ini jumlahnya, sum biasa seperti tadi, sum kurung buka U7 sampai ini U21 di blok kurung tutup, enter. Nah, main definition ini didapat dari 517. Ini salah tadi saya nulis. 517 dibagi jumlah total frekuensi. Hasilnya adalah 25,85. Ini menggunakan rumus Excel. Walaupun ini data diubah-ubah, ini hasilnya akan mengikuti data yang diubah karena menggunakan rumus Excel. Hasilnya yaitu Q25, berarti ini dibagi Q26, berarti ini 517 dibagi 20, 517,35. Nah, ini hasilnya 25,8675. 517,35 ini diperoleh dari ini. Nah, yang selanjutnya adalah varians. Varians itu harus menentukan XI min X pangkat 2 dan FI kali XI min X pangkat 2. Ini rumusnya. Sangat mudah rumusnya, rumus Excelnya. Sama dengan AA7, berarti ini XI min X yang belum di pangkat 2, terus di ini tandanya ini, terus selanjutnya ditulis mau pangkat berapa. Kalau pangkat 2 berarti pangkat 2, langsung ketemu hasilnya, ditarik biasa, ditarik ke bawah. Nah, gini nanti otomatis hasilnya muncul. Nah, ini jumlah seperti biasa, seperti yang tadi jumlah sum sama dengan sum tanda kurung blok dari atas ke bawah, kurung tutup sama dengan kurung tutup, enter. Ini hasilnya muncul ini. Selanjutnya menentukan FI kali XI min X pangkat 2 sama seperti tadi yang XI min X pangkat 2, yaitu dengan cara rumus Excel sama dengan diklik yang ini yang belum di pangkat 2, terus lambang seperti tadi. Angkat rumus Excel kalau pangkat 2 kayak gini ya. Selanjutnya ditulis pangkatnya berapa. Kalau pangkat 2 ya pangkat 2 ini. Hasilnya ini. Ditarik seperti ini, nanti otomatis bawahnya akan otomatis mengikuti. Jumlah seperti tadi. Caranya sama. Nah, untuk menemukan varians, ini data diambil dari jumlah FI kali XI min X pangkat 2, yaitu 33
30.777,25 atau dibulatkan 3 dibagi 20 sama dengan 1538,865. Caranya sama seperti ini. X25 dibagi atau garis miring kalau rumus Excel dibagi X26. Ini hasilnya seperti ini. Yang terakhir, menentukan standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari FI titik FI kali XI min X pangkat 2. Ini sudah FI kali XI min X pangkat 2. Biar kalian mudah, saya copy aja dari sini. Nah, pangkat FI titik XI min X ini hasilnya kan tadi 30.777,25. Nah, ini di akar hasilnya adalah 175,4344678. Ini dengan rumus Excel yaitu sama dengan SQRT tanda kurung buka, klik bagian yang akan di akar, lalu kurung tutup, enter, hasilnya ketemu ini standar deviasi. Begitulah cara menemukan langkah penyelesaian ukuran dispersi. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai ukuran dispersi. Bisa dilihat tabel di atas ini. Setelah dengan kriteria berikut, kita akan mencari range, di mana kita harus menentukan Xmax, Max atau nilai maksimalnya dan juga Xmin atau nilai minimalnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui range atau jeda. Nah, Xmax bisa kita ambil dengan nilai yang paling kecil, besar, dan min itu bisa kita lihat dengan nilai yang paling kecil. Setelah kita sesuaikan, maka kita dapat mencarinya dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai yang minimal, seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui mean deviation, kita harus mengetahui nilai tengahnya terlebih dahulu. Bisa kita masukkan rumus seperti berikut. Jadi kita bisa mengurangi dari menambahkan dari batas yang paling rendah dengan batas yang paling batas satu jajarnya, kemudian setelah itu dapat kita tambah dan kita bagi 2, maka akan ketemu. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah, maka rumus yang paling atas akan mengikuti sesuai dengan yang di bawah. Sangat mudah. Dan terakhir dapat kita lakukan penyesuaian jumlah, ya, seperti dapat dilihat dengan mengeklik sum. Kita akan mengetahui berapa jumlah yang kita butuhkan untuk mengetahui jumlah dari nilai tengah tersebut. Seperti itu. Dapat dilanjutkan pula dengan cara kita mengetahui fx. Nah, mudah sekali teman-teman, karena di sini kita tinggal memasukkan rumus dengan sama dengan, dan kita klik bagian f atau frekuensi dan kita kalikan dengan nilai tengah, maka akan muncul jumlah dari perkalian tersebut secara otomatis. Selanjutnya seperti pada hal tadi, kita tinggal melakukan drag ke bawah dan akan diketahui jumlahnya dengan mengeklik sum. Seperti contoh yang dapat teman-teman lihat saat ini. Sudah ketemu, maka kita tinggal memasukkan dari jumlah, dari frekuensi jumlahnya kita masukkan ke dalam N untuk mengetahui deviasi rata-ratanya. Dan sigma dari fx juga dapat kita masukkan. Jadi akan kita mengetahui jumlah dari setiap hasil yang kita butuhkan untuk mencari deviasi rata-ratanya. Tinggal kita masukkan sama dengan dan juga klik nomor yang ingin disamakan, maka akan muncul
Ya setelah kita coba, ya betul seperti itu, kemudian sigma juga kita lakukan hal yang sama, kemudian untuk, min X-nya itu kita tinggal melakukan sama dengan yang sigma fx kita bagi dengan N atau jumlah datanya, maka akan ketemu X-nya yang kita cari untuk mencari deviasi rata-rata. Langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan rumus sama dengan E3 dan sesuaikan dengan tabel atau kolom nilai tengah dan kemudian kita kalikan dengan yang di bawah X itu, tapi kita kunci untuk kolom yang X karena agar tidak berubah ketika di-drag ke bawah. Kemudian kita sum seperti tadi, maka akan ketemu hasil yang kita cari. Nah, terus selanjutnya tinggal kita masukkan sigma F tadi yang ke dalam deviasi rata-rata di bawah. Ini untuk menemukan deviasi rata-ratanya tinggal kita masukkan rumus sama dengan di mana jumlah yang sigma efek tadi kita bagikan dengan jumlah frekuensi, maka akan ketemu dengan cara kita membagikan langsung. Rumus tabel berikutnya teman-teman dapat memasukkan rumus seperti yang saya contohkan dengan sama dengan dan frekuensi yang paling awal dan kita kalikan dengan frekuensi fx tadi, kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah X yang di deviasi rata-rata tersebut, tetapi kita pangkatkan akar 2. Dan kita pangkatkan akar 2 dan kita tinggal drag, maka akan mengikuti, tapi jangan lupa untuk dilakukan penguncian. Setelah dilakukan penguncian tinggal kalian drag, maka jumlahnya akan mengikuti sesuai yang di atas. Terakhir sebelum ini untuk mencari varians kita memasukkan N atau jumlah frekuensi dan juga sigma fx yang di atas yang tidak kita cari, kita tinggal masukkannya seperti biasa dan kemudian setelah bisa dimasukkan tinggal kayak copy paste gitu aja sih kalau dengan cara saya. Dan yang terakhir itu kita tinggal masukkan rumus, yaitu dari jumlah sigma tadi kita bagi dengan jumlah frekuensinya, langsung kita bagikan, maka akan muncul dan kita kurang 1 karena itu rumus paten untuk dikurang menjadi 1, maka jumlahnya akan terlihat seperti yang dapat teman-teman lihat. Kita ulangi sekali lagi sama dengan itu, kemudian kita lakukan pembagian dengan N tapi kita kurangi 1. Ya, seperti tadi. Jadi yang varian itu kayak di N-nya dikurangi 1 dulu baru dilakukan untuk pembagian. Sudah ketemu hasilnya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita mencari standarnya. Nah, ini adalah tahap terakhir standar deviasi. Kita tinggal melakukan yang paling simpel dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita tinggal melakukan pemasukan rumus. Sebelumnya kita memasukkan beberapa elemen. Seperti di sini adalah kita memasukkan elemen dari variansnya dulu. Kemudian kita melakukan pemasukan rumus yang paling penting dari standar deviasi, yaitu kita langsung aja membuat pangkatnya. Jadi kita mudah, langsung kita masukkan rumus sama dengan SQR dan kita klik bilangan yang mau kita untuk akarkan. Nah, maka akan terlihat akar dari bilangan tersebut. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya.